majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat, karena malaikat suka majelis-majelis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah di kalangan para malaikat, dan di akhir majelis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, al-hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali mengizinkan kita pada kesempatan yang mulia ini bertemu dalam satu majlis di salah satu rumahnya, Masjid Darussalam, kilometer 6, Masya Allah. Yang mudah-mudahan majlis yang mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, membawa ketentraman, dikelilingi malaikat, dan mudah-mudahan dibanggakan Allah Subhanahu wa taala di masyarakat atas, di langit. Oleh itu mari kita bersyukur kepadanya atas kesempatan yang diberikannya. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang Allah utus untuk menyampaikan amanah yang sangat besar yang memerlukan semangat dan jiwa yang besar, bahkan pengorbanan yang besar
karena tugasnya adalah menjadikan umat ini umat yang terbesar. Oleh itu banyak sekali tantangan-tantangan besar yang dihadapi oleh Nabi SAW. Tetapi dengan izin Allah, kemudian kesabaran beliau yang luar biasa, sehingga dakwah, risalah dan amanah Allah sampai pula ke kita di Kilo 6 ini. Kita tinggal menikmati, dan tinggal mengikuti. Itu pun bantah-bantah juga gara-gara itu. Allah musta'an. Tinggal menikmati dan mengikuti. Itu pun masih juga kita gontok-gontokan. Padahal Nabi SAW adalah yang seharusnya mendamaikan. Sebagaimana dulu sahabat Nabi SAW bila berselisih bertemu Nabi, mereka damai dan kembali saling menyayangi dan mengasihi. Hendaknya juga kita kaum muslimin hari ini juga seperti itu harusnya. Setelah bertemu dengan Nabi SAW, tentu saja dalam hal ini bertemu dengan sunnahnya sehingga selesai masalahnya. Semoga Allah SWT jadikan kita orang-orang yang setia mengikuti apa yang telah ditinggalkan Nabi SAW. Oleh itu mari kita bersolawat dan mengucapkan salam kepadanya. Mudah-mudahan kita berhak dan diizinkan mendapatkan syafaat darinya. Allahumma salli ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Selanjutnya saya juga minta izin dan mohon maaf sekaligus berterima kasih kepada pengurus Masjid Darussalam yang telah membuka kesempatan ini. Mudah-mudahan segala kebaikan yang lahir dari majelis ini menjadi timbangan pahala yang besar bagi mereka di kemudian hari. Semoga taufik dari Allah senantiasa menyertai. Kalau bukan tidak dapat izin, tidak dapat saya duduk sini dulu. Iya. Jenazah aja tidak boleh salatkan kalau tidak diizin sama imam. Nah, alhamdulillah. Makanya kalau masuk jenazah sini yang paling berhak jadi imamnya imam masjidnya, bukan keluarga. Kalau tidak keluarga di rumah. Tapi kalau masjid imamnya, kecuali diizinkan. Oleh sebab itu terima kasih atas izin yang diberi. Walaupun sebenarnya dah lama, kalau tidak salah dah lama saya diminta ke sini, tapi yang minta saya tidak tahu lagi siapa. Tapi lewat sini dah sering dah. Lewat tanpa izin kan? Karena sudah izin resmi. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Pada hakikatnya kita ini sudah ada perjanjian dengan ilahi yang disepakati. Yaitu ketika kita masih berada dalam rahim ibu kita. Ada yang ingat perjanjiannya? Ada yang masih ingat gitu ketika dalam rahim dulu berjanji? Tidak ada lagi yang ingatnya. Memang kita pelupa. Naam. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama dzurriyyatahum wa ashabahum ala anfusihim ila akhir al-ayah. Kemudian ketika Allah mengambil perjanjian dari Bani Adam, dari keturunannya, ya, alastu bi rabbikum, bukankah aku Rabb kalian? Qalu bala. Qalu syahidna an takunu yawmal qiyamati, karena takut nanti pada hari kiamat kalian mengatakan inna kunna an hadza ghafilin, kami lalai dari perjanjian ini. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, kemudian dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim,
Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq anna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, sesungguhnya seseorang dari kalian dikumpulkan kejadiannya di dalam perut ibunya 40 hari dalam bentuk setetes mani. Thumma yakunu alaqatan mithla dhalik. Kemudian setelah 40 lagi menjadi segumpal darah. Thumma yakunu mudghatan mithla dhalik. Kemudian 40 hari lagi menjadi segumpal daging. Thumma yursalu ilaihil malak. Kemudian diutus kepadanya malaikat. Kita enggak tahu, enggak ingat lagi ya. Enggak ada ingat lagi. Alhamdulillah. Nah. Fayursalu ilaihil malak fayanfukhu fihi ruh. Malaikat itu diutus oleh Allah SWT, lalu dia meniupkan ruh. Yang masalah ini bagaimananya tidak usah ditanya, karena pekerjaan bukan pekerjaan kita. Kalau kita urus pekerjaan yang bukan pekerjaan kita, terbengkalai pekerjaan kita. Ya, pekerjaan kita di sini mengimani, karena datang dari Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau tuan-tuan tidak teliti nanti harus bertemu dengan malaikat yang kerja meniupkan ruh tadi, wawancara langsung. Kalau enggak ada, biaya enggak ada, maka tinggal mengimani berita ini dari Nabi alaihi salatu wassalam. Walaupun para ahli kandungan sudah memastikan bahwa memang kehidupan itu setelah 120 hari umur jabang bayi dalam kandungan. Jadi kalau ada yang meneliti, silakan. Tapi kalau kita, tugas kita mengimaninya, bukan memikirkan pekerjaan malaikat tersebut. Karena ibaratnya kalau kita sering mengerjakan pekerjaan yang bukan pekerjaan kita sering terbengkalai. Lihatlah rumah yang tak pernah selesai, rumah tukang. Iya, kenapa? Dia menyelesaikan kerja rumah orang, tidak mengerjakan rumahnya sendiri. Kita hari sering juga ngurus yang bukan urusan kita. Sering kita, masya Allah, ngurus urusan presiden, urusan menteri, urusan gubernur, urusan wali kota. Sehingga kita banyak di kedai duduknya, ya, ngurus urusan yang bukan urusan kita. Padahal ladang kita belum digarap, kedai kita belum dibuka, pekerjaan kita belum terselesaikan, anak kita belum diajar dan sebagainya. Baik kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Thumma yursalu ilaihil malak fayanfukhu fihi ruh. Lalu ditiupkan kepadanya ruh. Otomatis ketika ruh sudah dimasukkan, ada kehidupan, dan setiap mulai ada kehidupan harus dengan konsekuensi, ada komitmen, ada perjanjian, dan ada penantian. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Wa yu'maru bi arba'i kalimat, dan diperintahkan untuk mencatat 4 kalimat, yaitu 4 klausul perjanjian. Yuktabu rizquhu, dituliskan rezekinya, wa ajaluhu, dan ajalnya, wa amaluhu, dan amalnya, wa syaqiyun au sa'id, menjadi orang yang sengsara masuk neraka atau orang bahagia masuk surga. Jadi empat yang kita janji waktu itu: rezeki, ajal, amal, kemudian masuk surga atau masuk neraka. 6. Taib, fawalladzi la ilaha illa ghairuh inna ahadakum, demi Allah yang tidak ada ilah
Tuhan yang berhak diibadati kecuali Dia, atau tidak ada Tuhan yang berhak diibadati selainnya. Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah. Sesungguhnya ada di antara kalian orang yang beramal, mengerjakan amalan ahli surga, hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa zira', sehingga jarak antara dia dengan surga itu tidaklah lain kecuali tinggal satu hasta. Fayasbiqu ilaihil kitab, tetapi catatan kitabnya telah terdahulu. Fayamalu bi'amali ahli nar fayadkhulaha, sehingga dia mengamalkan. Jazakallah khairan untuk sekarang. Jazakallah khairan, terima kasih. Fayamalu bi'amali ahli nar, lalu dia melaksanakan amalan ahli neraka. Fayadkhulaha, lalu dia masuk neraka. Wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli nar hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa zira', sehingga tidak ada lagi jaraknya, sudah dekat sekali, tinggal satu hasta. Fayasbiqu alaihi alkitab, tetapi catatan telah terdahulu bahwa dia akan masuk surga. Fayamalu bi'amali ahli aljannati fayadkhulaha, lalu dia mengamalkan amalan ahli surga sehingga dia masuk surga. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini seperti yang disebutkan tadi riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, yaitu setinggi-tinggi derajat sahihnya hadis, yaitu muttafaqa alaihi Al-Bukhari wa Muslim. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, jadi hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya akad di antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala sudah dituliskan sejak kita masih di dalam kandungan ibu kita, masih dalam rahim. Cuman karena kita waktu itu masih ini, ya hingga tidak ada yang ingat, banyak yang lupa bahwa sesungguhnya kita sebenarnya sedang menanti apa yang sudah dituliskan. Dituliskan rezekinya, dituliskan ajalnya, dituliskan amalnya, dan dituliskan masuk surga atau masuk neraka. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, semua ini kita pada hakikatnya di dunia ini hanya menanti waktu berangkat. Seperti kata Imam Ibnul Jauzi rahimahullah, Imam Ibnul Jauzi rahimahullah, mathalukum wa mathalul hayatid dunya kamathali safinatin waqafat ala jazirah. Seumpama kita ini dan kehidupan dunia ini adalah seumpama sebuah kapal singgah di sebuah pulau. Nah, pulau ini pulau yang indah, Masya Allah, pantainya dengan pasir putihnya yang mengkilau, airnya Masya Allah menarik kita untuk berenang, tapi tidak ada hiunya barangkali ya. Kemudian pulau ini kaya dengan kandungan mineral-mineral berharga, emas, mutiara. Jadi semuanya ada, perhiasan dunianya ada. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Fanazalu rukabus safinah, lalu penumpang kapal ini singgah di pulau ini, waktunya hanya sehari. Waktunya hanya sehari. Kaum muslimin, ini umur dunia hari ini sudah berapa tahun? Tidak tahu ya. Ya sehari, hanya sehari kita di dunia ini. Ibarat banding hari akhirat. Hari akhirat itu 1000, seharinya 1000 tahun. Jadi kalau sejak zaman Nabi sampai hari ini baru baru satu hari. 1 hari setengah, berkurang sedikit. Abad ke-15 ini kan baru 1,5 hari kita. Jadi ibaratnya kata Ibnul Jauzi rahimahullah, ini adalah mereka dipersilahkan untuk turun dari kapal. Nanti akan ada aba-aba berangkat
akan ada apa namanya sirine, apa istilahnya itu? Sirine ya. Akan berangkat. Hanya satu hari. Nah, di antara mereka penumpang ini macam-macam. Ada yang langsung turun melihat indahnya pemandangan, yang dicarinya adalah tempat santai dan bersenang-senang. Sehingga mereka main, tidur, berenang dan sebagainya. Dan ada pula di antara mereka yang sibuk mengumpulkan pasir-pasir yang begitu mengkilau, kerikil-kerikil yang indah dengan berbagai warna, dan disimpan untuk dibawa pulang, diangkat ke kapal. Dan ada pula di antara mereka yang punya himmah yang lebih tinggi. Kata mereka, kita dalam perjalanan, waktu kita hanya sebentar, dan kita mesti selamat balik ke kampung halaman. Maka yang mereka pikirkan yang bermanfaat untuk dibawa pulang. Maka mereka carilah emas dan mutiara. Emas dan mutiara. Tentu saja tingkat kesulitannya beda. Kalau mutiara letaknya di dasar lautan yang sangat dalam. Kalau emas mungkin bisa dicari di tepi sungai atau naik sedikit ke gunung. Iya, sebab emas di mana letaknya? Kalau di Kuansing kan ada peti kan, penambangan emas tanpa izin. Apa namanya istilah dompeng kemarin? Ya, jadi ilegal. Mereka cari emas, tapi kalau mutiara lebih sulit karena harus mencari ke dasar laut. Mana yang senang, naik gunung atau menyelam ke laut? Tidak pernah coba? Cobalah sekali gitu, tanpa oksigen gitu. Naik ke gunung, kita masih bisa rehat dulu, berhenti dulu, ambil napas. Tapi kalau menyelam ke dasar laut, bisa rehat dulu? Tidak bisa rehat dulu. Jadi tingkat kesulitannya, karena memang tingkat nilai yang dicapai, harga yang nak didapat lebih tinggi. Tetapi karena mereka ingin bahagia, pulang ke kampung membawa pembawaan yang menyenangkan dan bernilai, maka mereka siap untuk bersakit-sakitan sambil menunggu datangnya panggilan untuk segera berangkat. Nabi SAW mengatakan kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu wa an abih, yang waktu itu masih seorang anak muda, yang cita-cita hidupnya pasti ingin lebih lama, tapi Nabi nasihati, ya Abdullah, kun fid dunya ka'annaka gharib au abiru sabil. Wahai Abdullah, kamu di dunia ini jadilah seperti orang asing. Orang asing tak akan lama tinggal di sini. Au abiru sabil, orang yang sedang musafir. Orang asing terbatas izin tinggalnya. Orang musafir lebih segera lagi meninggalkan tempatnya. Ya, kalau ada orang musafir singgah di Darussalam ini, berapa lama dia sini, Pak? Selesai sholat langsung pergi. Kadang zikir aja tidak sempat karena ditunggu oleh kendaraannya, oleh teman-temannya. Kun fid dunya ka'annaka gharib au abirus sabil. Jadilah kamu di dunia seperti orang asing yang sedang menunggu habis masa izin tinggal sementaranya, atau seorang musafir yang habis izin istirahatnya, mesti kembali ke akhirat. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT, di saat datang bunyi sirine berangkat, mau tidak mau semuanya harus berangkat, semuanya harus naik ke kapal kembali, dan semuanya harus siap dengan apapun yang dia lakukan. Maka disitulah orang-orang yang tadi lalai, yang bersenang-senang dengan tertipu dengan keindahan pulau tersebut, yang dia bawa adalah kenangan-kenangan,
yang tidak berguna di akhirat atau sampai di kampung halaman yang asli. Ada pula sebagian yang membawa batu-batu dan batu-batu kerikil dan pasir-pasir dengan harapan nanti guna pula sampai di kampung halaman. Dan sebagian lagi, dan itu sedikit di antara mereka yang mau bersusah dan berpayah, bertungkus lumus, banting tulang, bahkan hampir mengorbankan nyawa untuk mendapatkan yang bernilai dan berharga, emas dan mutiara. Ada yang menyelam atau naik ke atas gunung, menyelam resiko tak kehabisan napas, naik gunung resiko jatuh ke bawah dan mati. Subhanallah, kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Tapi mereka yang berhasil membawa mutiara, ma'asyarul kiram, lalu Imam Al-Jauzi menafsirkan makna itu semua. Adapun mereka yang tadi santai dan berbaring di tepi pantai, menikmati indahnya gemericik air, indahnya deburan ombak dan sinar mentari yang menerpa air dengan kemilau cahayanya, kemudian belum lagi semilir air, angin sepoi-sepoi basah. Dan sebutkanlah antum pandai berbahasa apa nama janggal. Dengan segala keindahannya adalah ini ada ibarat orang-orang yang lalai di dunia ini, yang hanya main-main di atas permukaan bumi ini. Adapun yang kedua, yang mengumpulkan kerikil-kerikil atau pasir-pasir, adalah orang-orang yang lebih cenderung mengambil sesuatu bukan mengikut apa yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Beramal yang penting beramal, bawa-bawaan yang penting ada bawaan pulang. Yang mereka angkut adalah sesuatu yang sangat berat, kerikil Pak, berat sekali, dan memasukkannya mengangkatnya berat. Kemudian di kapal mengambil tempat, tetapi ketika dihargai dan dinilai, harganya sangat sedikit. Sedangkan mereka yang mendapatkan emas dan mutiara adalah mereka yang selektif dalam beramal di dunia. Mereka tidak beramal kecuali yang pasti ada tuntunannya. Mereka tidak bekerja kecuali yang pasti ada SK-nya. Mereka tidak melakukan kecuali sesuai dengan SOP-nya. Walaupun berat, tetapi sangat menyenangkan hasilnya. Mutiara dapat segenggam, harganya bisa beribu truk pasir. Emas dapat satu kepal, bisa membeli ratusan truk pasir. Cuman memang mereka napasnya lebih panjang, kesabarannya lebih lama, sehingga mereka bisa memanfaatkan suasana dan keadaan dan waktu, sehingga di saat datang pengumuman untuk kembali ke kapal untuk berlayar menuju kampung halaman, mereka bawa bawaan yang ringan tetapi berat dalam timbangan. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala telah mengutus baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membimbing kita kembali di saat kita sedang menanti, karena segalanya sudah dituliskan dan pasti. Rezeki sudah pasti, ajal sudah pasti, amal sudah pasti, masuk surga atau neraka sudah pasti. Nah, bagaimana kita untuk mengejar yang pasti ini? Maka Nabilah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi nakhadah yang senantiasa membimbing kita. Oleh itu Allah SWT dalam ayat yang sering dibaca oleh para penceramah khususnya di bulan-bulan ini, yaitu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya bagimu pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat uswatun hasanah, yaitu uswah, contoh teladan yang baik. Bagi siapa? Liman kana yarjullah, siapa yang ingin bertemu dengan Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati,
bertemu dengan Allah sekedar bertemu saja atau bertemu dalam keadaan diridai atau gimana? Hanya sekedar bertemu saja. Sekarang misalnya kita ingin bertemu Pak Presiden, sekedar bertemu aja. Hah? Saya ulang lagi, mungkin pertanyaannya nggak jelas. Kalau kita ingin bertemu dengan Pak Presiden, apakah cukup bertemu saja? Hah? Pasti kita ingin bertemu dengannya dalam keadaan dia senang pada kita, dan kita berharap, kan memang berharap bahwa kita mesti mendapat. Kalau tidak mendapat untuk apa? Minimal foto selfie ya. Iya kan? Coba kalau dia tidak senang sama kita minta foto aja, tidak, saya sibuk, tidak bisa. Misalnya, apalagi bertemu dengan Allah Rabbul Alamin, kita pasti ingin, apalagi di hari kiamat, seluruh Nabi dan Rasul ketakutan. Nabi dan Rasul saja ketakutan menjumpai Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketika dalam hadis tentang Asy-Syafa'atul Kubra, umat manusia sangat merasa lelah, ketakutan dalam kesempitan yang luar biasa. Bayangkan kaum muslimin, kita matahari hari ini di atas kita berapa kilo sih? Tidak pernah jenguk ke sana. Oh, tidak pernah mengukurnya. Berapa kilo? Ayo. 150 juta kilometer. Itu kan ilmu kira-kira juga kan? Alhamdulillah. Lumayan lah untuk mendekatkannya. Yang jelas 150 juta kilometer. Berapa tahun per tahun perjalanan? Dengan kecepatan 1.500 km per jam. Ayo. Ya tinggal 150 juta dibagi 1.500 kilo. Ini jarang hitung duit banyak nampaknya. Baik, hayyakallah. 100 tahun? 1000 tahun perjalanan. 1000 tahun perjalanan kaum muslimin baru 10 batang tanaman surga. Tanaman surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yasirur rakib fi dhillihi mi'ata sanah, yaitu seorang yang naik kuda berjalan di bawah rindangnya pohon tadi 100 tahun belum habis. Cina masuk surga Pak? Pengen masuk surga? Awak gara-gara kayu sebatang aja, cupangnya aja 2, mahalnya luar biasa. Kemarin bunga yang mahal-mahal tuh? Tidak tahu. Untung atau tidak tahu. Yang mahal-mahal kita kan tidak tahu kan. Yang banyak-banyak aja tahu. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi kita ingin bertemu dengan bertemu dengan Allah SWT dalam keadaan diridai. Makanya kalau ingin diridai oleh Allah, sampai kita pada penantian akhir dari hidup kita ini yang tidak ada kesempatan lain lagi untuk kembali, maka mesti kita beruswah ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi telah datang kepada kita membawa pesan-pesan ilahi dalam Al-Quran dan sunnah-sunnahnya. Apa pesan Allah? Apa pesan Allah dalam Al-Quran? Jelas. Apa pesan Allah dalam hadis? Jelas. Maka siapa yang ingin bertemu dengan Allah pasti akan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan contoh terbaik itu ada pada diri Nabi alaihi salatu wassalam. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Pada diri Rasulullah benar-benar contoh terbaik. Makanya kita tidak perlu mencari contoh kepada selain Nabi alaihi salatu wassalam, karena yang selain Nabi itu belum dapat rekomendasi dari Allah sebagai uswatun hasanah. Yang selain Nabi tidak ada namanya uswatun hasanah seperti Nabi alaihi salatu wassalam. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, orang yang cerdas adalah kembali kepada bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana berkeyakinan dengan Allah yang diridainya, bagaimana beribadah kepada Allah yang disukainya, bagaimana bermuamalah sesama umat manusia, bahkan kepada seluruh makhluk seperti yang diterangkan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan bahkan bagaimana berakhlak dan beradab. Kita tidak ada uswah hasanah selain Rasulullah sallallahu alaihi
wasallam, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Karena kita umat semuanya sepakat bahwasanya amalan Nabi diridai Allah, keyakinan Nabi diridai Allah, akhlak Nabi diridai Allah, muamalah Nabi diridai Allah. Nah, siapa yang ingin kembali ke akhirat, bertemu dengan Allah, Allah ridha kepadanya, jalan satu-satunya adalah laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka contoh yang dikatakan oleh Imam Ibnul Jauzi tadi adalah contoh yang benar, bahwa siapa yang beramal, siapa yang berkeyakinan, siapa yang bermuamalah dengan hati-hati, walaupun sulit dan berat, tetapi dia menghasilkan hasil yang ringan di bawah tapi luar biasa dalam timbangan dan harga, daripada membawa yang berat-berat, melakukan yang berat-berat, bahkan mengeluarkan harga dan biaya, tetapi sama sekali nihil harganya, seperti yang membawa berkarung-karung pasir atau berkarung-karung kerikil, walaupun indah pada zahirnya, tetapi tidak seindah dan semahal mutiara dan emas, yang memang untuk itulah Nabi SAW diutus, dan Allah sanjung dia dengan mengatakan, wa innaka ala khuluqin azim, engkau benar-benar di atas akhlak yang agung. Ditafsirkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha ketika ditanya oleh keponakannya Urwah ibn Zubair, yang juga merupakan ulama paling terkenal di Madinah di masa tabi'in. Satu dari 7 ulama paling terkenal di Madinah adalah Urwah ibn Zubair, yang merupakan anak Zubair bin Awam, salah satu daripada 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Ayah anak daripada Asma binti Abi Bakar, adalah seorang wanita yang sangat kokoh, yang sangat berani menanggung resiko ketika membantu Nabi SAW dan ayahnya Abu Bakar dalam keadaan hijrah. Siapa dulu ayahnya? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Ini yang pertama, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, siapa yang dalam penantiannya dan kembali ke akhirat ingin bertemu dengan Allah dalam keadaan diridai, maka Rasulullah SAW adalah contoh dan teladannya. Maka secara aplikasi, maka yakinilah apa yang diyakini oleh Nabi SAW. Berakidahlah seperti yang diakidahkan oleh Nabi SAW. Beribadahlah seperti Nabi SAW, tanpa modifikasi. Karena modifikasi bukan menambah harga, tetapi mengurangi harga. Kalau seandainya Bapak punya motor yang baru, apa motor yang bagus sekarang, Pak? Punya? Enggak, sama. Kalau saya enggak punya, awak nengok aja cinannya kan. Taib, NMAX. Abang beli 2 baru, buka plastik, nanti setelah sepekan jual lagi. Yang satu stangnya dibuat begini, dimodifikasi. Pakai biaya apa tidak? Pakai biaya. Berapa harganya lagi tambah biayanya? Mungkin 3 juta, 4 juta, 5 juta. Taib, sekarang setelah dimodifikasi, yang satu tidak dimodifikasi, tetap original. Nanti bawa ke showroom lagi. Mana yang lebih mahal? Yang modifikasi atau yang original? Serius nih, Pak? Serius ini? Mana yang mahal? Yang original lebih mahal, padahal tanpa biaya kita keluarkan. Ini modifikasi, sudah mengeluarkan biaya, mengeluarkan tenaga, mengeluarkan waktu, tetapi harganya jatuh. Oleh sebab itu kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah, agama yang dibawa Nabi sempurna, agama yang dibawa Nabi paripurna. Tinggal lagi laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, supaya nanti ketika sirine keberangkatan, di saat waktu penantian itu datang, kita dalam keadaan bahagia. Saya bawa yang original, emas dan mutiara, yang memang tidak seberapa tetapi sangat bernilai dan berharga. Oleh sebab itu kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah, di dalam hadis Al-Bitaqah yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dalam juz' Al-Bitaqah dan imam yang lainnya, bahwa nanti di hari kiamat didatangkan seorang laki-laki
yang dibentangkan di depannya 99 catatan amal, semuanya hutang. Astagfirullahaladzim, semuanya maksiat, semuanya dosa, dan satu catatan sepanjang-panjang mata memandang, sejauh-jauh mata memandang. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kaum muslimin, awak dapat utang segini aja panjang catatannya, ya, dari kedai misalnya, luar biasa kita bingungnya. Ini dah 99 lembar, sejauh-jauh mata memandang, dan kita di padang mahsyar tidak ada tanjakan, semuanya datar. Kalau sepanjang mata memandang masa itu luar biasa jauhnya. Mungkin di sini kepetapahan terlihat. La ilaha illallah, subhanallah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, isinya dosa. Lalu dikatakan kepada, atungkiru min hadhi syai'at, apakah kamu mengingkari yang ini? Jawabannya, tidak ya Rabb. Benar kamu lakukan? Benar ya Rabb. Taib, sekarang pertanyaannya, apakah kamu punya kebaikan? Halaka min khair? Kamu punya kebaikan atau tidak? Kalau kita melihat seperti itu, bapak punya duit tidak untuk bayar utang sebanyak ini? Walaupun ada uang, kita bilang tidak ada uang lagi untuk bayar sebesar itu. La ya Rabb, saya tidak punya kebaikan. Lalu Allah SWT dengan maha kuasanya, maha penyayangnya, maha pengampunnya, dia katakan, bala inna ladaika indana la khabi'ah. Kamu punya simpanan pada kami. Subhanallah, simpanan yang luar biasa. Karena apa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, yaitu kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah yang dipahaminya seperti yang diajarkan Nabi, yang diamalkannya seperti yang diamalkan Nabi, bukan seperti yang diamalkan oleh selain Nabi alaihi salatu wassalam. Kalimat yang bermutu tinggi, kalimat yang berharga, nilai jual tinggi. Lalu melihat bitaqah, kartu la ilaha illallah tadi, sang laki-laki, apalah artinya sebuah kartu dengan catatan yang sebanyak ini? Fawudi'atil sijillat fi kiffah, wudi'atil bitaqah fi kiffah, fatashat bi kalimati la ilaha illallah tilka sijillat al-katsirah. Maka berat ternyata timbangan la ilaha illallah yang dipahami seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diamalkan seperti amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih berat daripada catatan dosa yang sebanyak itu. Allahu akbar. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah SWT, maka Nabi alaihi salatu wasallam benar-benar uswah yang tak boleh kita berpaling daripadanya. Karena apa? Itulah yang membuat nilai, itulah yang membuat harga, tetap original dan tidak jatuh. Masya Allah, cepat waktu di sini Pak. Sengaja dimajukan ya? Baik, kita azan dulu, sambung. Insya Allah tidak lama. Insya Allah tidak lama. Nah. Rabbani, merajut ilmu dan peradaban. Orang yang keluar dari rumahnya menuju rumah Allah untuk menuntut ilmu syar'i, maka sungguh dia sedang berjalan di jalan ilmu, dan itu akan memudahkannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salaqallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan yang ditempuhnya adalah jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berangkat ke masjid untuk menuntut ilmu syar'i dianggap sebagai jihad fi sabilillah. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Man dakhala masjidana hadza," barang siapa yang memasuki masjid kami ini, yakni Masjid Nabawi, liyata'allama khairan, untuk belajar atau mempelajari kebaikan, au yu'allimuhu, atau dia mengajarkan kebaikan, kal mujahidi fi sabilillah, adalah seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Mudah-mudahan kehadiran kita di rumah Allah yang mulia ini, tujuan kita hanya satu,
untuk mencari ridha Allah tabaraka wa taala. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari, ilmu yang memberikan keberkahan, yang menerangkan jalan kita dan senantiasa menjaga kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa ketika kita mengikuti sebuah majelis ilmu, itu sesungguhnya Allah sedang memberikan kepada kita sekian banyak fadilah dan keutamaannya. Karena sungguh sangat mulia orang-orang yang berada di majelis ilmu. Orang-orang yang berada di majelis ilmu adalah orang-orang yang akan dimudahkan baginya jalan menuju surga Allah. Dalam hadis dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan di mana tujuannya adalah untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Surga itu perlu iman, dan mendapatkan surga itu perlu ilmu. Maka di majelis ilmulah kita bisa menumbuhkan iman kita, dan di majelis ilmulah kita bisa mendapatkan ilmu pengetahuan. Maka sering-seringlah menghadiri majelis yang bisa menambah iman kita dan juga bisa menambah ilmu, agar surga Allah itu benar-benar semakin dekat dengan kita bersama. Pelajarinya kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat, karena malaikat suka majelis-majelis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah di kalangan para malaikat, dan di akhir majelis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatu. Ma'asyiral muslimin, al-hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat, Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang saya muliakan. Kembali kepada ayat tadi bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi sebagai uswah kita pertama untuk bertemu dengan Allah. Sebagaimana beliau bersiap untuk bertemu dengan Allah, kita juga mesti bersiap bertemu dengan Allah. Sebagaimana waktu beliau terbatas, maka waktu kita lebih terbatas. Sebagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam akan diminta nanti jadi saksi terhadap kita. Setiap amal yang kita kerjakan akan dipanggil Nabi sebagai saksinya. Memang padang mahsyar itu sehari, tapi ingat, sehari di padang mahsyar itu sama dengan 50.000 tahun. Jadi bayangkan berdiri di padang mahsyar lama. Oleh sebab itu kaum muslimin, jangan sampai hisab kita bermasalah. Maka urus legalitasnya dari sejak di dunia. Karena segala sesuatu yang tidak legal pasti di dalam perjalanan dan dalam timbangan, dalam penghitungan bermasalah. Tuan-tuan, di dunia saja, selalu datang masalah karena dua sebab.
Kita kerjakan suatu kegiatan tanpa SK. Iya Pak, yang di pemerintahan tahu ini. Bila kerjakan suatu pekerjaan tanpa SK, cair dana, dapat upah, tidak dapat. Demikian juga kita dalam beramal kepada Allah, jangan coba-coba beramal tanpa SK. Sebab nanti bermasalah di perhitungan dan pertimbangan. Anda mengerjakan ini atas suruhan siapa? Kamu melakukan ini atas perintah siapa? Kamu mengerjakan ini atas contoh dari siapa? Sebab Allah sudah katakan, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Itu yang pertama, harus ada SK. Saya kan sudah sering saya katakan, mungkin di sini baru pertama kali saya katakan, saya pernah tidak digaji gara-gara tidak ada SK. 2 bulan bekerja dengan kerja maksimal dan optimal. Orang dah pulang, kita belum pulang. Orang belum datang, kita dah datang. Tapi karena tidak ada SK, gaji tak keluar. Mau nuntut kemana? Anda bekerja tanpa SK. Bahkan di luar negeri pun, saya pernah juga tidak keluar gaji. Karena apa? Tidak ada SK. Tidak ada SK. Yang kedua, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, SK ada tetapi tidak sesuai SOP. Tidak sesuai SOP-nya. Apa SOP bahasa kita? Standar operasional ya. Terus P-nya? Prosedur. Bahasa kitanya. Tidak sesuai dengan yang disuruh. Memang Anda kerjakan tapi begini, tapi Anda kerjakan seperti ini. Jadi ada 2 hal yang selalu jadi masalah di pemeriksaan. 1, tanpa SK kegiatan dianggap ilegal. 2, SK ada, pekerjaan tak sesuai SOP, maka disebut wan prestasi. Dua-duanya tidak mencairkan gaji, tidak mencairkan dana. Dan itu di akhirat juga berlaku. Karena Allah sudah katakan, ikut Nabi SAW. Dan tidak boleh mengada-ngada dalam melakukan pendekatan kepada ilahi Rabbi. Allah subhanahu wa ta'ala sudah utus Rasulnya, dan Nabi tidak berani berbuat sebelum dia dapat wahyu. Bahkan berapa banyak hal yang ditanyakan ke Nabi SAW, beliau tidak berani memberikan legalitas kecuali atas wahyu yang Allah turunkan kepadanya, baik berupa Al-Quran maupun berupa sunnah Nabi SAW. Oleh sebab itu seperti yang kita katakan tadi, kadang-kadang gara-gara modifikasi sampai-sampai barang tidak laku dijual. Kalau tadi kita bilang kadang-kadang kurang turun harga, tapi juga justru kadang-kadang tidak laku dijual. Tidak laku dijual karena gara-gara modifikasi. Karena laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah wal yaumal akhir. Dan siapa yang sedang menunggu datang hari akhirat. Di dunia kita menunggu datang kiamat. Rupanya kita kiamat lebih dulu, mati dulu, karena ajal kita sudah dituliskan dan disepakati. Cuman tuan-tuan aja yang lupa. Antum kan lupa kan? Karena nggak tahu waktu itu, ngangguk-ngangguk aja. Tekan. Naam, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ajal datang dan semuanya sudah ditentukan. Siapa yang bahagia dikubur, insya Allah tanda bahagia dan diterima di hari mahsyar. Tapi kalau sudah dikubur, sudah diazab, dikubur sudah difitnah, diarab, dikubur sudah bermasalah, maka harapan atau tidak ada harapan tidak bermasalah di akhirat. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, setiap orang yang baru dikubur pasti minta diundur dan ingin kembali lagi ke dunia untuk menyelesaikan masalah-masalah yang selama ini dia lakukan. Oleh itu kaum muslimin, siapa yang ingin bahagia di akhirat, ikutlah orang yang paling bahagia di akhirat, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di saat penantian itu nanti, Nabi menjadi saksi yang meringankan kita, bukan saksi yang memberatkan kita. Karena ketika kita lewat di tepi telaga saja, di telaga Al-Kautsar, yang mudah-mudahan semua kita dapat minum daripadanya. Sebab siapa yang minum daripadanya tak akan dahaga selamanya. Datang kita, terlihat tanda-tanda solat kita, karena wuduk kita, membasuh muka, membasuh tangan, dan kalau kata wuduk akan terlihat di hari kiamat, ghurran muhajjalin, dilihat oleh Nabi.
Si fulan, sini minum. Ternyata ada penghalang di pemeriksaan, Anda tidak lulus dan tidak dibenarkan masuk. Subhanallah. Ada apa? Hum ashabi, hum ummati. Mereka sahabatku, mereka umatku. Apa jawaban para malaikat waktu itu? Innaka la ta'lamu ma ahdatsu ba'dak. Hai Muhammad, kamu enggak tahu apa yang mereka ada-adakan setelahmu. Allahu Akbar. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, orang yang cerdas adalah yang bekerja sesuai SK dan ikut SOP yang sudah ditentukan, bukan membuat sendiri atau memodifikasi sendiri. Kemudian wa dzakarallaha katsiran, dan banyak berzikir kepada Allah. Subhanallah. Ternyata zikir ini ringan, tetapi yang paling berat dalam timbangan. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, idzan kasyafal ghita an a'mali bani Adam fawajadu annama ka aktsara ma yazidu fi waznil a'mal zikrullah. Maka mereka dapatkan yang paling banyak memberatkan timbangan itu adalah zikrullah. Wa huwa aisaru ma yakunu alaina. Padahal dia adalah amalan yang paling mudah. Amalan paling mudah, tetapi paling berat dalam timbangan, dan susah pula kita amalkan. Subhanallah kaum muslimin muslimat. Jadi siapa yang ingin bertemu Allah, bertemu akhirat dalam keadaan beruntung dan berzikir banyak, maka nabilah sebagai uswatun hasanahnya. Maka Nabi SAW tidak ada lagi kesempatan bagi kita untuk menambah dari zikir Nabi SAW. Beliau kana yazkurullah fi kulli ahwalihi. Nabi berzikir kepada Allah dalam segala keadaan. Bangun tidur, mau tidur, berbaring, tegak, berdiri, melangkah, maju, mundur, naik, turun, keluar masjid, masuk WC, keluar WC, masuk rumah, keluar rumah, makan, minum, bahkan melakukan hubungan suami istri. Semuanya ada zikir yang diajarkan Nabi SAW. Maka siapa yang ingin berzikir kepada Allah dengan sebanyak-banyak zikir, maka nabilah sebaik-baik tempat dia untuk mencontoh. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka merugilah orang yang tertarik dengan kerikil-kerikil, merugilah orang yang tertarik dengan pasir-pasir. Walaupun indah kelihatan dan mudah didapatkan, di mana-mana bisa ditemukan, tetapi dia lupa bahwa nilainya sedikit, harganya jatuh. Tetapi orang yang mau mereka menyelam sebentar, memahami cukup agak lama, tetapi ketika kembali ke atas permukaan air, dia sudah terbawa satu bongkah atau satu genggam mutiara yang bila dinilai bisa lebih berharga dari sekian ratus truk dari kendaraan padis dan kerikil-kerikil yang dibawa. Oleh sebab itu, orang yang cerdas adalah yang memahami ayat ini seperti dalam redaksi itu. Liman kana yarjullah uswatun hasanah, bagi siapa yang ingin bertemu Allah dengan keridai, ikut Nabi SAW karena amalnya pasti diridai. Wa yaumal akhir, dan beruntung di hari akhirat, maka ikut Nabi karena Nabi adalah orang yang paling beruntung di zaman di akhirat. Dan ingin berzikir kepada Allah karena zikir adalah semudah-mudah amal dan paling memberatkan timbangan, tetapi sayang banyak di antara kita yang lalai. Apa sebab? Karena mungkin kita kurang mencontoh Nabi dalam segala tindak tanduk kita. Andainya kita ingat selalu ke Nabi SAW dalam setiap hari kita, bukan sekali setahun, setiap hari kita, maka kita ketika bangun, apa yang dilakukan Nabi? Oh, Nabi bangun tidur mengusap wajahnya untuk menghilangkan rasa kantuk di pada matanya. Beliau mengusap wajahnya untuk menghilangkan rasa kantuk. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Kemudian beliau pergi ke kamar mandi. Ada lagi zikir sebelum masuk. A'udzubillahi minal khubuthi wal khaba'is. Kemudian beliau melakukan amal-amal yang sudah dijelaskan dalam kitab-kitab fikih kita. Kemudian beliau keluar membaca ghufranak, semoga Allah mengampuninya. Beliau lalu salat dengan segala zikir yang sudah diajarkan, berbagai variasi yang sudah dituntunkan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, semua kita sebenarnya menunggu. Tapi apakah menunggu dengan membawa bawaan yang menggembirakan atau sibuk dengan yang memberatkan, tetapi tidak
berguna dalam timbangan. Wallahul musta'an wa alaihi tuklan. Karena waktu yang tidak banyak, kayaknya tidak ada pertanyaan. Kita cukupkan hanya sampai di sini. Mudah-mudahan suatu saat kita bertemu kembali. Tak di sini, di tempat lain pun boleh insyaallah taala. Tidak langsung, live streaming pun boleh. Kalaupun tidak di dunia, mudah-mudahan bertemu di surga. Amin ya rabbal alamin. Yang benar semata-mata taufik dari Allah, yang salah tentu saja kelemahan saya sebagai manusia. Kepada Allah saya mohon ampunan, kepada tuan-tuan dan puan-puan mohon dimaafkan. Kalau bisa diberikan masukan. Terima kasih sekali lagi. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.